ada satu program perlindungan sosial. Jadi jauh sebelum adanya Kartu Indonesia Sabar. Kartu Indonesia Sabar atau Kartu Indonesia Sehat saya tidak tahu. Karena kartu sehat itu yang sehat kartunya atau orangnya? Nah, bener kartunya ya, kan, bener. Ya kan, yang kartu sehat itu yang sehat kartunya, orangnya itu tetap aja sakit. Itu kalau kartu sehat, kartu JKN dan lain sebagainya, itu kira-kira kan negara pengen ngomong kayak gini, kamu boleh sakit, gitu. Yang penting kamu bisa bayar kan gitu. Ya. Oh, enggak bisa Pak ini, ya udah APBN dikeluarin. Bedanya mungkin karena saya tidak baperan. Jadi yang ditolak itu bukan diri saya kok, Tapi gagasannya. gagasannya. Yang disekak itu bukan diri saya, tapi yang raja yang saya mainkan ya nutup gitu kan. Roker ya roker. Bahkan kalau mati pun sekalian, ya ayo naik main lagi yuk, kita main lagi. Setiap hari di tempat kita itu menerima sampah sisa makanan lebih dari 1 ton. Dalam 1 hari, Pak? Dalam 1 hari. Itu Panggung Harjo aja? Kita itu mengelola hari ini ya 20-30 ton per hari. Wow. Itu 1 ton diantaranya adalah sisa makanan. Itu setara dengan 5.000 piring yang setiap hari dibuang ke tempat sampah. Di setiap rumah tangga kita mesti menyisakan sisa makanan yang kemudian berujung di tempat sampah. Generasi-generasi di bawah kita itu gagap gitu ketika menghubungkan antara kedelai dan tempe. Bingung, ini hubungannya apa? Antara kedelai dan tempe kayak gitu. Kok iso dadi kotak ya? Piye carane ceritane? Kedelai iki nandur kepiye ra paham to. Sapa sing nandur ra paham, iki varietas sapa ra paham. Diminta untuk menyebutkan 20 jenis tanaman di depan rumahnya dulu, gagap-gagap. Ji, monggo. Nun, Pak Lurah. Ji, monggo Mas Gayo. Nggih. Mau laporan. Itu sampahnya udah numpuk. Loh, dinten menika libur ya. Mlebet riyen. Monggo katuran nggih. nggih. Mlebet iki, Pak. Nggih, monggo katuran. Nggih. Pripun? Aduh. Wih, pun cepat nih kita ya, Pak. Mulai ngerti nek ana tamu ayo. Oke teman-teman, sekarang kita kedatangan seorang lurah yang katanya sering disebut sebagai lurah rasa menteri. Siapa lagi kalau bukan Pak Wahyudi Anggoro Hadi, lurah dari Desa Panggung Harjo. Lurah rasa menteri. Pak, sebagai pembuka ya Pak. Pak Lurah niki kan asli Jogja ya. Kalau menurut Pak Lurah sendiri, Jogja yang istimewa itu tuh seperti apa? Keistimewaan Yogyakarta itu sebenarnya bisa kita maknai dalam 3 aspek atau 3 wilayah. Yang pertama itu sebagai kita maknai secara filosofis gitu ya. Itu trilogi keistimewaan Yogyakarta itu bisa kita gunakan sebagai landasan hidup. Trilogi itu Hamemayu Hayuning Bawono, Sangkan Paraning Dumadi kalih Manunggaling Kawula dan Gusti. Budaya istimewa itu bisa juga kita jadikan sebagai landasan penghidupan gitu. Jadi bagaimana kemudian kita masih menjadikan gotong royong itu sebagai bagian dari cara hidup kita. Peranatan dan paugeran keistimewaan itu sebagai bagian dari cara menjadi landasan kehidupan. Jadi landasan hidup, landasan penghidupan dan landasan kehidupan. Terkait dengan bagaimana kemudian budaya itu menjadi basis nilai untuk mengatur relasi kita antara manusia dengan manusia, manusia dengan alam maupun manusia dengan penciptanya. Misalnya keistimewaan Yogyakarta atau masyarakat Jawa, masyarakat Yogyakarta itu mengkonsepsikan hubungan manusia dengan manusia itu dengan cara salah satunya adalah dengan cara etika. Tata krama unggah-ungguh. Salah satunya adalah terletak pada penggunaan bahasa Jawa atau bahasa ibu. Itu sekaligus jadi bahasa Jawa itu tidak hanya sekedar sistem penanda, tetapi juga sistem nilai, gitu ya, yang mengatur relasi antara manusia dengan manusia. Sehingga pembentuk bahasa Jawa itu aksara. Aksara alfabet A, B, C, D itu berbeda dengan Hanacaraka. Kalau alfabet itu A, B, C, D itu hanya sebagai sistem penanda, bukan sebagai sistem nilai. Karena A itu ya sama dengan maknanya, sama dengan B, sama dengan C, dan lain sebagainya. Tapi kalau Ho itu ada maknanya, No ada maknanya, Co ada maknanya, dan lain sebagainya. Malah baru tahu saya itu Pak. Jenengan mesti dudu wong Jawa.
atau wis kelangan Jawa. Wah, itu dia itu. Tapi misalnya itu menjadi jawaban. Kenapa saat ini anak-anak tidak lagi hormat kepada orang tua? Kenapa murid tidak lagi hormat kepada guru? Itu terjadi ketika bahasa Jawa dicabut dari keluarga, runtuh toto kromo. Artinya bahasa Jawa atau bahasa ibu itu tidak hanya sekedar alat komunikasi, sistem penanda, tetapi dia sistem nilai. Yang kemudian relasi antara manusia itu bisa diatur dengan cara penggunaan bahasa tadi. Itu keistimewaan Yogyakarta. Jadi kita bisa maknai dari tiga dimensi filosofis, dimensi sosiologis ataupun dimensi yuridis. Keren sekali. Pak, kalau yang saya tahu ya, jenengan itu kan basic studinya itu kan farmasi gitu. Kok bisa Pak Wahyudi itu akhirnya memutuskan untuk jadi lurah? Saya memang secara profesi saya apoteker, ya, lulus dari farmasi Gajah Mada. Tapi ya itu setelah 22 semester. Jadi 11 tahun, gitu kan, 11 tahun kuliah. Itu setelah rektornya berganti 4 kali, dekannya berganti 5 kali baru lulus. Gitu. Ben mantep gitu. Mantap. Dan hari ini masih menjadi alumni dengan IP terendah yang pernah diluluskan oleh Gajah Mada. Saya itu lulus dengan IP 2,04. Gitu. Saya tidak yakin Gajah Mada itu kemudian meluluskan alumni dengan IP serendah itu. Sehingga tahun 2005 itu kita pernah mendirikan satu organisasi namanya Kadogama, Keluarga Alumni DO Gajah Mada. Gitu. Nah, masa yang disebut alumni yang keluar dari pintu depan kan, yang harusnya dari pintu belakang juga disebut alumni. Gitu. Bener, gitu. Meskipun itu kemudian kita bubarkan karena saya lulus. Gitu kan. Di tahun 2012 kemudian saya kembali ke desa. Kenapa kembali ke desa? Karena desa itu masa depan dunia. Dan itu terkonfirmasi saat kita diundang di KTT, gitu, konferensi tingkat tinggi di Jerman. Di salah satu simpulan yang menarik bahwa kemudian ya, desa itu masa depan dunia karena di desa kita itu kita punya 3 komoditas strategis yang akan menentukan kemana dunia ini akan berjalan. Kita punya air bersih. Ini masyarakat kota itu hanya untuk sekedar minum air bersih saja, mereka tuh harus harus membeli. Semakin lama akan semakin mahal. Yang kedua, desa kita itu punya udara bersih. Karena masyarakat kota itu hanya untuk sekedar menghirup udara bersih saja, mereka harus lari ke pantai, lari ke gunung, lari ke desa, dan semakin lama akan semakin mahal. Biaya waktu, biaya perjalanan, dan lain sebagainya. Yang ketiga, desa kita itu punya pangan sehat. Karena hampir semua makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat kota hari ini itu semuanya terpapar bahan kimia berbahaya. Ketiga komoditas itulah yang kemudian hari ini menjadi motif negara-negara itu berperang. Jadi perang hari ini tidak didorong untuk memperebutkan sumber energi, tidak didorong untuk memperebutkan sumber daya mineral, tetapi didorong untuk merebutkan 3 komoditas yang adanya hanya di desa. Kalau pemilihan lurah itu tuh pencalonan ya berarti Pak? Iya, pencalonan. Jadi berarti dipilih. Saya hari ini memasuki masa jabatan yang ke-12 dari tahun ke-12. Berarti ke-3. Ini periode kedua. Oh, lurah itu 6 tahun. 6 tahunan. Oh. Yang kemudian kemarin ada Undang-Undang 23 yang kemudian merubah kan, memperpanjang masa jabatan jadi 8 tahun. Berarti Pak Lurah niku dulu memang sudah ada jiwa kepemimpinannya atau? Saya kira yang lebih pas bukan jiwa kepemimpinan saya kira ya, tapi adalah jiwa perlawanan. Gitu ya. Jadi senangnya melawan gitu. Saya ingat betul gitu di kelas 1 SMA baru 2-3 bulan itu sudah ngirim surat kaleng kepada kepala sekolah. Yang saya ketik sendiri gitu memprotes kebijakan sekolah. Kebijakan apa waktu itu Pak? Sekolah memberikan fasilitas khusus bagi teman-teman yang masuk anggota TONTI. Jadi untuk nilai bahasa Indonesia langsung 8, sejarah 8, macam-macam itu yang kemudian kita protes. Gitu, nggak kan. setuju. Nggak setuju. Itu saya ngetik surat kaleng gitu, kita kirimkan. Itu 2 bulan. Artinya dari awal sudah senangnya ngelawan kayak gitu ya. Tanpa nama Pak waktu itu? Kita sebut aktivis 2000. Nah, waktu itu saya baca koran gitu, ada demonstran yang ada di Jakarta, anak-anak mahasiswa gitu, ditangkap oleh rezimnya Soeharto, terus kemudian dihadapkan di pengadilan, kena piring, disuruh bayar Rp2.000
Tapi kok Pak, malah tergeraknya malah pengen jadi apa ya? Pengen mengayomi gitu. Itu bagian dari pembelaan kan sebenarnya. Jadi waktu kita kirim surat memprotes kebijakan itu kan bagian dari kita untuk membela teman-teman yang terdiskriminasi oleh karena adanya kebijakan dari sekolah itu. Sehingga kemudian ketika menjadi kepala desa ya hal semacam itu atau nilai itu yang kemudian lebih banyak mendominasi yang bisa kita baca sebenarnya dari berbagai macam kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah desa Panggung Harjo terkait dengan misalnya tahun 2013 kita itu ada satu program perlindungan sosial. Jadi jauh sebelum adanya Kartu Indonesia Sabar. Kartu Indonesia Sabar atau Kartu Indonesia Sehat saya tidak tahu. Karena kartu sehat itu yang sehat kartunya atau orangnya? Nah, bener, kartunya ya, kan. Bener. Ya kan, yang kartu sehat itu yang sehat kartunya, orangnya itu tetap aja sakit. Nah, jauh sebelum itu kita tahun 2013 itu mengembangkan satu program perlindungan sosial dalam rangka untuk memberikan perlindungan kepada warga masyarakat yang mengalami kerentanan melalui beberapa skema. Salah satunya kita punya program namanya perlindungan kesehatan ibu dan anak. Jadi seorang ibu hamil di Panggung Harjo itu berhak atas layanan paripurna. 7 kali pemeriksaan kehamilan, 1 kali persalinan normal, 2 kali pemeriksaan nifas, dan 5 imunisasi lengkap untuk si bayi secara gratis. Jadi kalau misalnya ada seorang ibu hamil, dia cukup datang ke kantor desa, bisik-bisik sama Pak Lurah. Pak Lurah kalau meteng, ini tidak ada proses verifikasi macam-macam. Kenapa itu ada? Itu program perlindungan ini. Waktu itu di secara nasional ada namanya jam persal, jaminan persalinan. Nah, jaminan persalinan itu diberikan kepada keluarga miskin yang mengandung yang tidak punya biaya untuk persalinan. Dia bisa mendaftarkan diri, mengajukan diri di Dinas Sosial Kabupaten, terus kemudian dia bisa bersalin secara gratis, tapi syaratnya adalah kemudian dia harus melakukan KB mantap. Nah, pada titik itu kita menganggap bahwa negara berlebihan, negara melampaui batas. Jadi bagaimana kemudian hak reproduksi itu dirampas oleh negara. Sehingga kemudian waktu itu kita membuat satu program tandingan, kita sampaikan kepada warga desa, kamu enggak usah ikut jam persal deh. Ikut saja ke KIA-nya Panggung Harjo, KIA-nya desa gitu ya. Setelah nanti lahir, setelah nanti yang selesai itu, setelah itu boleh mengandung lagi. Artinya bagaimana kemudian negara merampas hak yang paling mendasar dari warga negara, yaitu hak untuk bereproduksi. Sampai kemudian ya dicap pronatalis dan lain sebagainya. Ini bukan masalah pronatalis atau bukan, ini adalah bagaimana kemudian negara melampaui batas. Sampai kemudian merampas hak yang paling mendasar dari warga desa. Dan beraninya sama anak orang miskin kan? Yes. Kan? Ini yang kemudian perlu kita lawan gitu, sehingga kebijakan. Nah itu kira-kira kebijakan kayak gitu yang kita sebut sebagai bagian dari keperpihakan kita kepada warga masyarakat atau warga desa Panggung Harjo yang kemudian hilang hak sipilnya gitu, atau dilampaui hak sipil. Pak, dulu pas jenengan itu mau pencalonan, apakah programnya yang disampaikan itu tuh sama atau? Karena itu menjadi bagian dari apa yang kita janjikan gitu ya, sehingga kemudian ya kita relatif konsisten gitu ya, berupaya untuk sebisa mungkin untuk menepati apa yang sudah kita janjikan gitu. Kita itu dipandu oleh satu visi ya, yang kita sebut sebagai visi kemandirian. Menyelenggarakan pemerintahan desa yang bersih, transparan, dan bertanggung jawab dalam rangka untuk mewujudkan masyarakat desa Panggung Harjo yang demokratis, mandiri, dan sejahtera, serta berkesadaran lingkungan. Frase pertama ini adalah prasyarat. Jadi pemerintah desa itu hanya bisa memandirikan dan mensejahterakan warga desa hanya ketika tata kelola pemerintahan desanya dijalankan secara baik. Sehingga kemudian dalam 6 tahun pertama prioritas pembangunan itu lebih pada diarahkan dalam rangka untuk itu, mencukupkan prasyarat, mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik. Salah satu strategi yang kita lakukan adalah kemudian reformasi birokrasi. Nah, ketika berbicara tentang reformasi birokrasi, sebenarnya yang paling substantif itu adalah merubah pola relasi antara warga desa dengan pemerintah desa, agar relasinya tidak hanya relasi administratif. Gitu. Karena selama ini kita berrelasi dengan pemerintah, dengan negara itu ya relasi administratif. Mas Gayu orang mana? Orang desa, orang kota?
daerah sini sih Pak rumahnya. Orang ini berapa tahun sekali ke kantor kelurahan atau kantor desa? Kemarin cuma waktu mau ngurus nikah aja. Nikah, pengen nikah lagi nanti ke sana lagi. Ya paling urusannya urusan administratif. Iya, Kan? benar. Karena memang selama ini relasi kita relasi. Sehingga ke dalam rangka untuk itu peluangnya adalah memperluas dimensi pelayanan publik. Jadi pelayanan publik itu tidak hanya ngurusi administrasi publik, tetapi juga ngurusi barang dan jasa publik. Nah, barang dan jasa publik yang punya potensi untuk membangun relasi dengan keseluruhan warga desa itu adalah sampah. Tapi kenapa kok sampah? Itu karena sampah semua warga desa penghasil sampah. Dengan ngurusi sampah kita berkepentingan untuk membangun relasi baru dengan keseluruhan warga desa. Itu kenapa kemudian sampah menjadi instrumen, menjadi alat kita untuk membangun relasi baru. Nah, dulu penarik sampah itu bahkan kita orientasikan sebagai bagian dari representasi pemerintah desa yang senantiasa menyapa warga desa. Jadi ketika ngambil sampah, sugeng nginjang, Bu sampai kula pendet nggih. Enten pesen kagem Pak Lurah mboten? Enten. Sehingga dari proses itu kemudian banyak sekali informasi-informasi yang dulunya itu tersumbat, itu bisa kemudian bisa masuk, kita tangkap, bisa kita ketahui dari para penarik sampah. Jadi itu menjadi bagian dari alat kita untuk membangun relasi baru. Itu kalau sekali lagi kalau kita pandang dari perspektif politik. Pak, yang di awal sih kan Pak Wahyudi sempat menyampaikan juga kalau masyarakat kota tuh bahkan mungkin membutuhkan desa dari segi tadilah ada pangan, terus mungkin udara dan air bersih. Iya, betul. Nah, menurut Pak Wahyudi sendiri, apakah kota dan desa itu sangat-sangat berbeda itu? Dari sisi ketersediaan sumber daya hidupnya jelas. Kan kota itu sangat punya ketergantungan yang tinggi. Kemarin COVID itu kan membuktikan sebenarnya itu krisis kota, bukan krisis desa. Nah, misalnya semua toko gerai, toko-toko kelontong, toko-toko yang berjejaring kayak gitu ya, retail itu semuanya tutup 1 bulan saja, bis. Itu separuh dari warga kota kelaparan karena tidak punya sumber pangan. Nah, beda dengan desa. Desa itu relatif punya ketangguhan karena pun sumber pangannya dekat. Satu. Yang kedua yang kemudian membedakan antara desa dan kota, di desa itu masih menjadikan agama dan kebudayaan sebagai basis nilai. Nah, kota apakah tidak punya agama dan kebudayaan? Punya, tetapi agama dan kebudayaan yang dipahami oleh masyarakat kota itu hanya berhenti pada ritus. Sehingga COVID itu kemarin membuktikan bagaimana kemudian puncak dari relasi kita itu adalah kekeluargaan. Itu menandakan bahwa puncak dari relasi sosial kita itu sebenarnya ada di keluarga. Puncak dari relasi ekonomi kita itu adalah kerjasama. Jadi karena semuanya terbatas, mau tidak mau, maka kemudian kita harus melakukan bekerja sama untuk mengatasi keterbatasan itu. Sehingga kemudian kolaborasi, ekonomi berbagi, solidaritas itu menjadi value baru dan akan terus menguat. Itu menandakan sekali lagi bahwa puncak dari relasi ekonomi kita itu adalah kerjasama, bukan kompetisi, bukan macam-macam. Nah, puncak dari relasi politik kita itu adalah musyawarah. Semuanya terdekonstruksi. Bagaimana kemudian kapitalisme tumbang, sosialisme tiarap. Selama 2 tahun 2020 sampai 2022 tidak ada isu radikalisme, fundamentalis, tidak ada. Semuanya sibuk ngurusi dirinya sendiri. Nah, karena tidak ada dominasi, semuanya terdekonstruksi, semuanya berada dalam satu level gitu untuk mengambil sebuah keputusan. Mau tidak mau mereka harus melakukan negosiasi, melakukan musyawarah. Solidaritas dalam kekeluargaan dalam relasi sosial, kerjasama dalam relasi ekonomi, musyawarah dalam relasi politik itu adalah makna operatif dari gotong royong. Sesuatu yang lahir dari alam pikiran desa, alam pikiran Nusantara. Itu yang kemudian menyebabkan desa kita itu selamat, tangguh. Pak Wahyudi ini kan kalau saya lihat ya, mungkin juga saya beberapa kali kalau nontonin kontennya Pak Wahyudi itu kan program-programnya itu kan matang nih. Bahkan maksudnya sudah dipikirkan dari hulu ke hilir nih. Dengan basic pendidikan Pak Wahyudi yang tadi farmasi, kok Pak Wahyudi itu bisa tahu kayak apa ya proses pengolahan limbah. Itu tuh dari awal sampai akhir tuh runtutannya gini itu tuh. Yeah. Ada satu kaidah ilmu farmasi yang sampai hari ini masih relevan ya, yang tetap kita gunakan sebagai cara salah satu pisau analisis gitu ya. Itu jadi ada namanya ars preparandi.
Ars Preparandi itu seni meracik. Ya meracik dengan seni gitu. Itu seni meracik. Terkait dengan bagaimana kemudian program-program itu lahir. Sebenarnya yang kita lakukan itu sebenarnya bagian dari eksperimentasi. Eksperimentasi mendorong perubahan menggunakan pendekatan kebijakan gitu ya. Sehingga terkait dengan proses melahirkan satu kebijakan dan lain sebagainya. Itu biasanya kita memahami konteksnya. Jadi konteksnya dipahami, inputnya diidentifikasi, output dan outcome-nya ditetapkan, perencanaan baru dibangun. Seringkali kita itu kan hanya kemudian melakukan identifikasi input gitu ya, melakukan pemetaan, melakukan pendataan, tapi dilepas konteksnya. Atau tidak cukup mempunyai konteks yang cukup, pemahaman atas konteks yang cukup. Padahal data itu sebenarnya netral. Dia itu bisa bermakna negatif atau positif tergantung dari konteksnya. Yang biasanya kita serius adalah pemahaman kita atas konteks tadi. Misalnya ketika nyusun RPJM desa, kita itu tahun 2018 itu melakukan 20 kali seri diskusi untuk mendiskusikan 10 isu yang dianggap penting oleh desa. Mulai dari isu ekonomi, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, kedaulatan pangan, lingkungan hidup, keamanan, ketertiban, isu pemuda, isu agama dan kebudayaan, isu reformasi birokrasi, dan yang terakhir adalah isu tata ruang desa. Yang menarik adalah kemudian 8 dari 10 isu ini sumber pokok persoalannya ada di keluarga. Hanya ada 2 isu yang tidak terkait langsung dengan isu keluarga, yaitu isu tata ruang desa dan reformasi birokrasi. Jadi keluarga kita itu dalam posisi yang rentan. Sehingga waktu itu untuk menginterferensi 8 isu itu tentunya tidak mudah karena dimensinya terlalu luas. Ya, sehingga kemudian kita pilih satu isu yang punya irisan paling tegas. Ketemu isu ekonomi. Jadi hampir semuanya ada relasi dengan isu ekonomi. Untuk memahami perilaku ekonomi keluarga yang kita lakukan adalah memotret pola konsumsi. Jadi kita melakukan sensus konsumsi rumah tangga. Kita hitung konsumsi warga desa. Total konsumsi warga desa Pangwajo itu 69 miliar setahun. Wow. 9 miliar untuk beli sayur, 11 miliar untuk beli beras, 4,5 miliar untuk beli daging dan telur, untuk belanja kesehatan, kerokan, tuku jamu, nggih pijet, itu sekitar 4,5 miliar. Belanja pendidikan, tuku buku, bayar SPP, tuku sepatu itu sekitar 6 miliar. Tetapi untuk belanja hiburan, komunikasi, dan transportasi itu lebih dari 19 miliar. Dari data itu saya menjadi paham kenapa ada warga desa setiap 3 tahun sekali motornya baru, setiap 2 tahun sekali HP-nya baru, setiap bulan mampu ngangsur kendaraan 1 juta, tapi tidak bisa bayar SPP anaknya. Ternyata akses tidak ada soal, dia mampu bayar sebenarnya. Pusat layanan pendidikan juga banyak, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi di Jogja tidak ada problem. Tapi kenapa rata-rata lama sekolah kita hanya mentok di angka 12,6 ya? Padahal sudah ada banyak interferensi tadi. Gitu. Kenapa penyebab utama kematian kita itu adalah penyakit degeneratif? Kanker, diabetes, jantung, dan lain sebagainya. Itu karena ternyata 9 miliar sayur yang dikonsumsi oleh warga desa, 4,5 miliar daging dan telur yang dikonsumsi oleh warga desa, itu sebagian besar atau bahkan 100% itu terpapar bahan kimia berbahaya. Artinya isu kesehatan sekali lagi bukan isu akses, tetapi terkait dengan apa yang dikonsumsi oleh warga desa. Sehingga adanya kartu sehat tadi tidak relevan. Itu kalau kartu sehat, kartu JKN dan lain sebagainya, itu kira-kira kan negara pengen ngomong kayak gini, kamu boleh sakit, gitu. Yang penting kamu bisa bayar kan gitu. Ya. Oh, enggak bisa Pak ini, ya udah APBN dikeluarin, kan? Dikeluarkan PBI penerima bantuan iuran, sehingga ada BPJS Mandiri ataupun BPJS. Udah ini negara kehabisan anggaran nih, gitu kan? Ya udah semuanya gotong royong. Semuanya harus ikut BPJS. Artinya kan itu siapa yang diuntungkan? Yang diuntungkan ya industri kesehatan, pabrik farmasi termasuk saya kan gitu. Ya, rumah sakit. Mestinya yang perbaikan membangun basis produksi komoditas pangan yang sehat biar nggak sakit. Itu cara bagaimana kemudian satu isu itu dibaca dari konteks yang berbeda, maknanya juga berbeda. Nah, karena pemahaman kita atas konteks itu jangkep gitu ya, itu yang kemudian kita bisa kemudian dari ini rantai pasoknya harus ditata, frameworknya harus ditata sedemikian rupa.
Dari ini yang kita lakukan adalah membangun basis produksi komoditas pangan. Kenapa kita ngurusi sampah? Itu karena satu, dalam konteks politik itu adalah dalam rangka untuk sebagai alat berrelasi baru, gitu kan. Yang kedua, kita itu dengan ngurusi sampah itu berkemungkinan untuk memperoleh sumber daya kunci untuk membangun basis produksi pangan sehat. 50% kita adalah bahan organik, yang kemudian itu kita konversi menjadi pupuk organik. Pupuk organik ini menjadi sumber daya kunci untuk membangun basis produksi komoditas pangan yang sehat, untuk menggeser sayuran yang penuh dengan pestisida. Artinya ketika kemudian desa itu kemudian memanfaatkan sampah, diolah jadi pupuk organik, digunakan sebagai budidaya pertanian untuk menghasilkan 4 jenis komoditas sayur tadi, sayurnya sudah sehat, ini captive. Setidaknya senilai kira-kira ya 8-9 miliar kan. Artinya kita yang beli siapa ya, warga desa sendiri. Kan gitu. Jadi ini kenapa kok kita serius ngurusi sampah itu, dan sampai kenapa kita punya pemahaman yang sanggup kayak tadi, karena kita punya pemahaman atas konteks yang cukup. Yang namanya program itu kan pasti nggak langsung berjalan ya. Nah, apakah programnya Pak Wahyudi ini langsung diterima oleh warga atau sempat ada penolakan? Terus juga gimana juga caranya Pak Wahyudi itu tetap bisa programnya itu tetap berjalan secara komprehensif. Pilihan kita untuk kemudian mengikuti kontestasi pemilihan kepala desa ini kan kita letakkan dalam konteks transformasi sosial, dalam konteks eksperimentasi kan gitu. Sehingga kemudian ketika kita letakkan dalam konteks itu, resistensi dengan apresiasi itu punya bobot yang sama. Jadi kalau apresiasi yang diberikan oleh KPK yang kemudian menjadikan Panggung Harjo sebagai desa anti korupsi pertama, apresiasi yang diberikan oleh ASEAN di Myanmar dan lain sebagainya itu hanya bobotnya sama persis dengan penolakan warga desa atas satu kebijakan. Ketika menjalankan sebuah kebijakan itu senantiasa saya ibaratkan saya sedang main catur, sedang main catur. Bidak putih itu adalah gagasan kita atau kebijakan kita, bidak hitam adalah resistensi yang mungkin timbul. Dalam bermain catur saya tidak memilih sebagai raja, tidak memilih sebagai patih, kuda ataupun pion. Saya keluar dari papan catur menjadi pemain catur. Sehingga kalau disekak ya geser gitu ya, tanpa baperan kan. Ada yang nolak ya geser, oh berarti ada yang salah. Bahkan kalaupun mati ayo main lagi dengan bahagia kan. Karena yang ditolak itu bukan diri saya. Yang ditolak adalah gagasan saya yang juga belum tentu benar. Kan gitu. Sehingga eksperimen tadi ya. Bagian dari eksperimentasi. Ya jangan bayangkan kemudian semuanya mulus gitu kan. Masyarakat juga semuanya adem ayem. Ya, mesti ada dinamika, ada penolakan, ada keberatan dari warga desa itu, dan itu menjadi bagian dari proses dinamika itu. Sehingga bedanya mungkin karena saya tidak baperan. Jadi yang ditolak itu bukan diri saya kok, tapi gagasannya. Yang disekak itu bukan diri saya, tapi yang raja yang saya mainkan ya nutup gitu kan, roker. Bahkan kalau mati pun sekalian ya ayo naik main lagi, yuk kita main lagi. Oh, berarti emang kalau misalkan ada penolakan ya tadi tinggal dicari, dan maksudnya ya kalau ini maksudnya nggak cocok di sini ya kita sesuaikan gitu. Iya, karena pada dasarnya semua manusia baik, maka sebenarnya dia sangat senang dengan kebaikan. Kan gitu kan? Nah, ketika kemudian ada penolakan berarti yang tidak baik itu bukan orangnya, tapi bisa jadi ini yang gagasan kita ya. Bisa jadi waktunya, bisa jadi strateginya, bisa jadi ya gagasannya sendiri yang salah. Ketika menjadi seorang kepala desa itu kan harus mengangkat sumpah. Sumpahnya itu diucapkan atas nama Tuhan. Demi Allah saya bersumpah untuk menunaikan tugas sebagai seorang kepala desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, seadil-adilnya, menegakkan kehidupan demokrasi, menjaga Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sebaik-baiknya itu gampang. Kalau guru saya ngajari, yen ora iso gawe apik, aja gawe wirang. Jadi kalau seorang kepala desa diam saja itu sudah sebaik-baiknya. Yang penting aja gawe wirang. Gitu. Yang kemudian sejujur-jujurnya juga gampang. Karena jujur itu adalah ukurannya universal. Setiap orang punya ukuran yang sama terkait dengan jujur. Benar. Ketika kita melakukan sesuatu yang tidak benar, tidak jujur, itu pasti ada sesuatu yang salah. Ini orang benar loh ya, dan sebagainya. Artinya kita hanya kemudian tinggal mendengarkan apa yang menjadi kata hati kita.
Yang paling susah itu adalah seadil-adilnya. Nah, untuk bisa berlaku adil, maka semuanya warga desa apapun bentuknya, apa wae wujudnya warga desa harus diterima apa adanya, tidak boleh ditolak. Selama mereka masih berada dalam koridor yang disumpahkan. Pak, kita kan tahu ya Pak, ke Jogja itu kan sedang terkena isu-isu, bukan isu lagi sih sebenarnya, maksudnya sudah jadi masalah sampah nih ya Pak ya. Nah, apakah masalah sampah ini, apakah sebaiknya desa-desa itu tuh harus mencontoh apa yang Panggung Harjo lakukan? Dan apakah yang Panggung Harjo lakukan saat ini itu adalah satu-satunya jawaban untuk mengatasi masalah sampah ini? Yang kita lakukan di Panggung Harjo sejak tahun 2013 dalam hal penanganan sampah itu sekali lagi dalam rangka untuk melakukan eksperimentasi kebijakan. Jadi salah satu simpulan menarik itu adalah bahwa situasi kedaruratan sampah yang dihadapi oleh Jogja ini tidak hanya terjadi di Jogja, tetapi terjadi di hampir semua wilayah Indonesia yang mengandalkan infrastruktur hilirnya dengan TPA. Kemarin ada viral di salah satu media sosial, bagaimana kemudian kantor Bupati Sintang dan kantor DPRD Sintang itu dikirimi sampah, dan ada 2 dump truck di depan kantor. Artinya, ini ada sesuatu yang salah dengan desain tata kelola sampah kita. Sehingga situasi kedaruratan ini sebenarnya harus didorong untuk memperbaiki atau mendesain ulang tata kelola sampah. Yang kedua, ini sekaligus diarahkan untuk mendorong perubahan perilaku. Jadi kalau kita bicara masalah sampah itu sebenarnya bisa kita baca ada berdasarkan rantai nilainya. Ada hulu, ada tengah, ada hilir. Hulu itu sumber-sumber sampah. Ini rumah tangga, terus kemudian kawasan komersil, kawasan infrastruktur publik gitu ya. Tengah itu pengangkutan, hilir itu adalah pemanfaatan. Persoalan kita ada di hulu dan di hilir. Di hulu, timbulan sampah kita itu eksponensial. Setiap hari di tempat kita itu menerima sampah sisa makanan lebih dari 1 ton. Dalam 1 hari, Pak? Dalam 1 hari. Itu Panggung Harjo aja? Kita itu mengelola hari ini ya 20-30 ton per hari. Wow. Itu 1 ton diantaranya adalah sisa makanan. Itu setara dengan 5.000 piring yang setiap hari dibuang ke tempat sampah. Di setiap rumah tangga kita mesti menyisakan sisa makanan yang kemudian berujung di tempat sampah. Nah, yang ketiga karena kesadaran kita rendah. Jadi ada ketiga hal tadi yang kemudian menyebabkan pertumbuhan timbulan sampah itu kita eksponensial. 10 tahun yang lalu di Panggung Harjo hanya 60 meter kubik. Ini lebih dari 200 meter kubik per hari. Situasi ini berkesebalian dengan situasi di hilir. Di hilir itu pertumbuhannya minus. Karena hampir semuanya mengandalkan TPA. TPA itu hanya ditimbun, ditumpuk, kan minim pemanfaatan. Sehingga kemudian yang terjadi seberapapun luas TPA itu tidak akan pernah bisa mengikuti sini yang berkembang cepat itu ya. Kalau kita pengen menyelesaikan persoalan sampah, itu harus ada upaya serius untuk mendorong perubahan perilaku di sisi hulu, terus kemudian ada mekanisasi, input teknologi di sisi hilir. Nah, perilaku kita itu sangat sensitif dengan insentif. Insentif kita berubah, perilakunya berubah. Separah-parahnya perilaku kita hari ini terkait dengan sampah, itu seketika berubah di satu tempat yang jaraknya tidak lebih dari 3 jam dari tempat ini. Kita masuk ke Singapura langsung berubah. Yang biasa buang sampah sembarangan di sana tidak berani buang sampah sembarangan kan gitu. Di sini buang sampah tercampur, di sana tidak berani buang sampah tercampur, mesti terpilah. Pun demikian, setertib-tertibnya warga negara Singapura, nyebrang dikit ke Batam, langsung berubah. Kan gitu, yang biasa disiplin jadi tidak disiplin, yang biasa tertib jadi tidak tertib. Artinya ini bukan masalah culture, ini masalah sistem. Kenapa ini kemudian harus didorong untuk mendesain ulang tata kelola sampah? Karena persoalannya ada di sana. Artinya tata kelola sampah kita selama ini itu salah. Nah, ini harusnya dijadikan momentum untuk mendesain ulang tata kelola sampah. Kenapa kemudian lahir Pasti Angkut? Pasti Angkut itu juga menjadi aplikasi untuk penjemputan sampah, tapi itu menjadi alat untuk mendorong perubahan perilaku. Pasti Angkut itu menerapkan kebijakan tarif layanan yang progresif. Yang satu rumah tangga yang menghasilkan sampah banyak, dia harus membayar lebih. Sehingga kemudian setiap kali pengambilan kita timbang. Jadi ketika sisa makanan campur dengan diapers, campur dengan plastik, campur dengan kertas dalam satu wadah namanya
sampah. Tapi kalau sudah terpilah, dia adalah komoditas. Sehingga kalau yang keluar dari rumah tangga berupa campuran, semuanya akan kita anggap sampah, semuanya akan kita timbang, setiap kilonya kita minta mereka membayar Rp1.500. Tapi kalau yang keluar dari rumah tangga berupa pilahan, maka organik semuanya kita ambil secara gratis. Ya, terus kemudian yang bernilai jual itu kemudian kita beli sesuai dengan jenisnya, yang ditetapkan sebagai dasar penetapan retribusi hanyalah yang residu. Artinya pilihannya hanya dua, kan, membayar mahal atau milah. Setahu saya model-model pengambilan sampah, penetapan tarif layanan yang progresif itu hanya dilakukan oleh dua. Hari ini yang menjalankan hanya ada satu negara, Korea Selatan. Panggung Harjo itu menjadi benchmark kedua setelah Korea Selatan. Jepang kayaknya juga melakukan itu, tapi tidak nimbang. Oh, nggak nimbang. Jadi tidak menetapkan kebijakan tarif layanan yang progresif tadi. Gitu. Jadi itu tadi, itu karena ya perilaku kita itu tergantung dengan insentif. Insentifnya berubah, perilakunya berubah. Ini mungkin kita bergeser ya Pak, sudah dari masalah sampah. Ini kan maksudnya Desa Panggung Harjo itu kan juga punya satu tempat satu tempat tujuan warga-warga Jogja, yaitu ada yang namanya Kampung Matraman. Itu tempat makan. Itu kan menggunakan lahan yang besar juga nih Pak. Nah, apakah ini hasil dari aspirasi warga atau ini juga inisiasi gagasan dari Pak Wahyudi? Kampung Matraman itu menjadi contoh bagaimana Panggung Harjo memanfaatkan bentang budaya dari warga desa. Keragaman nilai ekspresi kebudayaan yang pernah lahir tumbuh di Panggung Harjo, khususnya yang terkait dengan 3 hal, sandang, pangan, dan papan, itu kemudian kita coba dihadirkan di Kampung Matraman. Jadi yang kita jual adalah experience, yang kita jual adalah atmosfer. Di samping kemudian juga terkait dengan produk makanan kuliner Jawa, gitu ya. Tapi itu sebagai bagian kita untuk memanfaatkan bentang budaya dari warga desa. Satu itu. Yang kedua, itu sebagai bagian dari jaring pengaman sosial sebenarnya. Jadi hari ini tenaga kerja yang dilibatkan di sana itu sekitar 50-an sekian. Ini mendekati angka 60. 60%-nya itu berasal dari kelompok rentan. Ada perempuan kepala keluarga, ada lansia, ada pemuda putus sekolah, ada yang difabel, dan lain sebagainya. Yang kita tahu mereka itu relatif punya keterbatasan akses untuk memperoleh sumber penghidupan yang layak ketika bekerja di luar desa. Garis keturunan kita itu pendek, sebagaimana masyarakat kota. Jadi kalau masyarakat desa gitu, itu kan kita hidup dalam satu komunitas keluarga besar, dekat dengan nenek, dekat dengan Pak D, dekat dengan Pak Le, dan lain sebagainya. Sehingga ketika ada seorang perempuan kepala keluarga, ya karena berbagai macam persoalan gitu ya, bisa cerai, bisa meninggal, bisa kemudian pasangan hidupnya itu dalam kondisi sakit kronis sehingga tidak bisa menjadi tulang punggung keluarga, mau tidak mau, padahal dia punya anak kecil. Sehingga pilihannya ya dia harus bekerja sambil ngomong kan gitu. Kalau di desa dia bisa titipkan anaknya ke Simbai, bisa titipkan ke Padi. Kalau di kota, ya, benar, garis keturunannya pendek. Dia tidak hidup dalam satu lingkungan keluarga besar. Sehingga mau tidak mau dia harus menjalankan peran ganda, menjadi tulang punggung ekonomi keluarga sekaligus menjadi harus ngasuh anaknya. Perempuan-perempuan kepala keluarga semacam itu sangat susah untuk mencari pekerjaan. Kalaupun dia dapat pekerjaan, produktivitasnya menjadi separuh. Ya. Sehingga kemudian dia hanya digaji separuh kan gitu. Nah, kalau di Kampung Matraman dan yang lain itu kemudian mereka bisa kerja sambil ngomong gitu. Dengan tetap memperoleh mendapatkan penghasilan yang layak. Kita itu ada anak jalanan. Oh, repot anak jalanan itu. Serius repot. Karena mereka itu ada 4 atau 5 mantan anak jalanan gitu. Digaruk kan sama Dinsos, direhabilitasi 3 bulan. Setelah itu kan biasanya dilepaskan lagi kan. Sama aja. Nanti 6 bulan lagi ditangkap lagi gitu kan gitu. Itu kan cara kerjanya kan biasanya kayak gitu. Dan itu biasa setelah direhabilitasi dititipkan di Panggung Harjo. Sehingga ada beberapa anak jalanan. Anak jalanan itu repotnya gini. Dia itu tidak punya konsep pulang. Oh iya juga sih, Pak. Mat, ini lebaran masuk mulai, Pak. Mulai utang pundi, Pak? Sak kurepe langit, sak lumahe bumi iki omahku, Pak.
Aku ndonomu neng omahku, aku tulis nang kono ya omahku. Karena tidak punya konsep pulang, mereka tidak punya konsep keluarga. Orang duwe bayangan keluarga itu apa? Kan? Karena orang duwe konsep keluarga, mereka tidak punya konsep diri. Sehingga waktu pertama kali gabung dengan kita tuh sampai harus ngajari mat. Artinya nyambut gawe iki sikatan dhisik. Aduson dhisik sampai kayak ditotok kayak gitu. Sampai kemudian mereka memperoleh perlindungan secara administratif, dibuatkan KTP dan lain sebagainya. Karena kita antisipasi sampai kemudian membuatkan makam desa dan lain sebagainya. Nah, terus gimana kalau mati siapa yang ngurusin? Pak, benar. Kan dicarikan dulu sampai ada perlindungan secara administratif, gitu kan. Kemarin sudah ada yang meninggal 1. Jadi ya akhirnya karena dia jelas ya ke warga negara yang sah diakui meskipun hanya selembar KTP. Ditotak. Pak, apakah yang di Kampung Mataraman itu semua bahan bakunya juga diolah sendiri? Sebagian besar. Jadi salah satu value proposisi yang kita bangun itu adalah sehat. Kunci sehat itu kita bisa menjamin ketika kita bisa ada traceability-nya kan, ketelusuran. Kita itu hari ini sangat berjarak dengan apa yang kita makan kok. Iya sih Pak. Gitu, kita tidak pernah tahu. Dari mana. Ini adik-adik jenengan, generasi-generasi di bawah kita itu gagap gitu. Ketika menghubungkan antara kedelai dan tempe. Bingung, ini hubungannya apa? Antara deliro tempe kayak gitu. Kok iso dadi kotak ya? Piye carane ceritane? Deli iki nandur kepiye ora paham to. Sapa sing nandur ora paham, iki varietas sapa ora paham. Diminta untuk menyebutkan 20 jenis tanaman di depan rumahnya itu loh, gagap-gagap. Itu bagaimana kemudian? Itu menggambarkan bagaimana kita itu kehilangan betul. Benar. Karena hari ini kita itu hanya mewarisi tanah, tetapi tidak pernah mewarisi pengetahuan. Pengetahuan kita itu habis, betul. Dan itu by design. Jadi pengetahuan kita itu dirusak by design. Yang rusak siapa? Negara. Substansinya pengetahuan itu ada di data kan? Benar. Data kita berhadapan dengan pemerintah itu disimplifikasi. Ya, dihimpun, disimplifikasi menjadi data statistik. Data statistik itu menjadi alat kendalinya negara terhadap rakyatnya kan. Kita itu kan dikendalikan berdasarkan data-data statistik. Berhadapan dengan swasta, data kita itu dikomodifikasi habis-habisan, dieksploitasi habis-habisan, sampai kemudian Instagram itu jauh lebih paham behavior jenengan daripada jenengan piyambak. Sampai kemudian kita tidak bisa membedakan mana merica, mana ketumbar, mana jahe, mana lengkuas, mana kunir, mana kunyit, mana kencur, atau kunci dan lain sebagainya. Karena ketidaktahuan kita itu hanya untuk sekedar masak lodeh, masak nasi goreng. Kita harus beli bumbu instan. Yeah. Bagaimana kemudian pengetahuan kita itu dihabiskan. Karena relasi kuasa itu berangkat dari relasi pengetahuan. Sangat terkait dengan relasi pengetahuan. Siapa yang punya pengetahuan, dia yang punya kuasa. Nah, hari ini, kalau kita bicara rakyat, negara, rakyat, pemerintah sama swasta, relasinya asimetris, timbang relasi kuasanya asimetris kan? Itu karena relasi pengetahuannya juga timbang. Rakyat itu berhadapan dengan pemerintah dikendalikan, berhadapan dengan swasta dieksploitasi habis-habisan. Pak, program dari Panggung Harjo ini kan kalau saya lihat ya, itu kan banyak yang terhitungnya tuh sukses. Apa yang bahkan kalau menurut saya kan juga mungkin desa-desa lain juga melakukan hal-hal yang sama ya, kayak mungkin misalkan mereka bikin jadi kampung wisata atau misalkan mereka juga punya BUMDes untuk ya mungkin tempat makan atau dan lain sebagainya gitu loh. Nah, apa yang membedakan Panggung Harjo dengan program-program Panggung Harjo dengan desa yang lain? Kenapa programnya Panggung Harjo itu bisa bersinar gitu loh, Pak, dibanding yang lain gitu? Program itu kan bisa kita pahami sebagai produk kebijakan kan ya. Nah, creating business itu tidak berangkat dari creating produk, tapi creating value. Nah, teman-teman itu kadang-kadang terjebak menciptakan produk tanpa tahu nilainya. Nah, kita itu creating value dulu, dan meng-create value-nya apa sih yang pengen. Nah, produknya kemudian menyesuaikan, karena produk itu hanya how to deliver. Jadi setiap program kegiatan yang dilakukan oleh Panggung Harjo itu kan ada value penting. Nah, produk-produk itu hanya sebagai alat untuk mendeliver value kita, kan gitu kan.
Nah, biasanya teman-teman itu kejebaknya menciptakan produk dulu tanpa ada value-nya. Jadi mikirin nilainya dulu ya. ya kayak jasad tanpa ruh. Jadi bingung sih ya Pak. Ya kayaknya bingung karena nggak punya. Nah, karena value ini yang kemudian menciptakan konsistensi. Termasuk ketekunan itu dalam rangka itu jaga value kan. Pangwarjo ngelola sampah itu 11 tahun ya. Itu naik turun macam-macam problemnya macam-macam kan. Nggak mungkin lurus mulusnya. Itu kenapa sampai sedemikian? Ya karena yang gerakkan adalah value tadi. Gagasan kita adalah kemudian menjadikan Pangwarjo sebagai arena demokratisasi ekonomi maupun politik lokal. Sehingga kemudian di Pangwarjo itu sebagian besar dari kewenangan-kewenangan yang seharusnya dijalankan oleh pemerintah desa, itu kemudian kita bagi kepada warga desa. Sehingga di Pangwarjo punya 11 lembaga desa, 12 lembaga desa. Nah, keberadaan lembaga-lembaga desa itu di samping dalam rangka untuk menjalankan kewenangannya pemerintah desa, dia juga sebagai menjadi bagian dari ruang partisipasi. Sehingga kita itu ditopang oleh sumber daya sosial yang besar. Karena tidak hanya mengandalkan pada pemerintah desa sendiri, tetapi juga ditopang oleh keberadaan dari warga desa yang menyumbangkan apa yang mereka miliki untuk kemudian digunakan secara bersama-sama, ini yang kita pahami sebagai partisipasi. Kita itu punya perawat desa, itu ya menjadi perawat desa yang dulunya tidak pernah bisa kita manfaatkan kompetensinya, karena ada ruang dia kemudian bisa mengembangkan. Kita punya lembaga mediasi desa, jadi kalau ada perselisihan warga, sengketa lahan, sengketa waris kayak gitu, itu tidak perlu ke kantor polisi, tidak perlu ke pengadilan, cukup ke kantor desa, diselesaikan oleh lembaga mediasi desa. Siapa yang ngurusi? Yang ngurusi adalah warga desa. Kebetulan dia ahli faroid, ahli bagi waris, dia adalah sarjana hukum, kebetulan dia adalah pengacara, kebetulan adalah mediator hukum yang dulunya itu tidak pernah bisa kita manfaatkan. Dengan adanya lembaga-lembaga desa tadi, mereka bisa menyumbangkan apa yang mereka miliki, digunakan secara bersama-sama. Kita punya lembaga pengelola sistem informasi dan data desa. Jadi pengelolaan portal desa, pengelolaan data desa, pengelolaan informasi media-media sosial dan dikelola oleh yang seharusnya itu menjadi kewenangannya pemerintah desa, kita bagi kepada warga desa. Sehingga anak-anak muda yang punya passion terkait dengan IT, passion terkait dengan media, passion terkait dengan teknologi dan lain sebagainya bisa kemudian ngumpul di sana. Sehingga kemudian ya, coba lihat portal desa kita, mesti beda dengan desa-desa yang lain. Yang ngurusi bukan pemerintah desa, ngurusi warga desa. Itu yang kemudian menghidupi desa Pangwarjo, menghidupi. Ya, karena tidak hanya bersumber dari satu sisi saya sendiri, tapi akhirnya kemudian menjadi ruang, menjadi arena, di mana kemudian kreativitas saling beradu, saling ada transaksi ide, gagasan macam-macam kayak gitu. Sehingga saya itu tidak bisa mengaklaim bahwa itu atau ya harus saya luruskan bahwa apa yang tampak di Pangwarjo ini bukan karya kita, ya karya bersama. Kita berbicara soal desa ya Pak. Desa itu kan ada stigma yang bisa mengomongin kalau stigmanya desa itu tuh kuno. Apakah desa itu tuh perlu jadi kota supaya perkembangannya itu pesat? Sekarang kota yang menuju desa tuh dulunya naik mobil, sekarang jalan kaki senangnya. Oh iya deh, malah saiki udah wale-wale kan? Bener Pak. Dulunya suka roti, sekarang tidak ada vegan gitu ya. Masih orang vegan, masih orang banyak car free day. Car free day dan lain sebagainya. Kan? Iya. Itu kan budaya-budaya kota, budaya-budaya desa. Salad, salad apa tuh ya? Padahal pecel itu kan. Benar juga. Lah iya juga. Nah, nyebut apa? Gitu ya. Apa kuwi spaghetti ya mie letek gitu kan. Lah udon ya mie anu Pak, mie dash. Nah, iya, tapi bahwa kemudian biarkan tumbuh sesuai dengan karakteristiknya. Budaya kampung yang ada di kota itu juga menarik. Gitu. Dia mesti menjadi bagian dari sintesis atas berbagai macam budaya. Ya lahir, akhirnya dia unik. Biarkan mereka tumbuh sebagaimana kota bertumbuh, desa itu bertumbuh. Itu bukan pentahapan kan? Ya memang gitu. Iya, harusnya kayak gitu. Ya, memang ada dua karakteristik sosiologis, karakteristik demografis gitu yang kemudian tumbuh dan itu bukan pentahapan.
setelah desa jadi kota gitu, bukan gitu tahapannya kan bukan. Ya desa tetap kuat desanya sebagaimana desa sebagai sumber pangan, sumber energi, sumber air, kota ya sebagai bagian dari sumber pengetahuan dan misalnya kayak gitu. Ya, di mana kemudian di sana ada sumber kemajuan zaman yang disebut sebagai bagian dari kemajuan misalnya. Meskipun ya kita sangat bisa diskusikan kemajuan itu kemajuan yang mana. Untuk rencana ke depan Pak Wahyudi nih Pak. Apakah Pak Wahyudi punya angan-angan untuk maju ke kontestasi yang lebih tinggi, misalnya ke tingkat kabupaten lah, atau mungkin legislatif dan lain sebagainya? Orang nyebut gubernur ya? Wah, kayaknya agak memang sulit ya Pak. Itu problemnya jenengan harus dikat modelnya gitu. Ya, saya itu wong sih randi angen-angen Mas. Serius, tidak punya angen-angen. Itu tidak punya angen-angen, tidak punya cita-cita, tidak punya macam-macam. Jadi angen-angen saya itu berhenti pada besok pagi. Jadi yang koyo wong Jawa Timur ngomong yo apa jaring esuk. Jadi kalau besok hari itu masih hidup ya alhamdulillah gitu ya. Dijalani dengan bunga, dijalani dengan bahagia kayak gitu. Kalau sudah mati ya muga-muga husnul khotimah. Jadi tidak pernah panjang. Orang yang meninggal kemarin itu punya rencana tentang hari ini kan. Ya, jadi kadang-kadang ya tinggal rencana gitu. Iya. Ya daripada macam-macam ya semua tarik-tarik setelah jenengan kan sudah rencana hidup kan. Ya. Setelah nikah punya anak, setelah itu punya mobil, punya rumah macam-macam kayak gitu, sesuk kari deh kayak gitu. Sesuk mati Mas. Rugi lah enggak rencana kan. Ini sesuk mati ternyata. Wis urus. Ya ngalir dulu aja gini. Lah ngopo? Iya sih. Lah pas nunggu rencana sesuk mati Mas. Wis repot ora usah lho. Sehingga kayak gitu yang kemudian membawa kayak gitu enggak pernah menyebabkan jadi orang punya angan-angan, orang punya kekecewaan. Ya nanti kecewa ketika harapannya angan-angannya tidak terrealisasi. Kan angan-angan semakin banyak. Pengen ini rakataten sedih. Healing tuh Pak, ketika. Kan enggak punya angan-angan, tapi enggak pernah punya bayangan cita-cita jadi bupati, jadi dewan dan lain sebagainya. Pokoknya jaring esuk. Untuk nih Pak, pesan-pesan dari Bapak nih, mungkin bagi teman-teman pemuda desa ya, yang juga mungkin ingin, kadang kan pemuda desa itu kan juga punya banyak mungkin rencana atau mungkin program-program juga, dan yang mungkin itu juga berbenturan dengan mungkin kaum tuanya gitu ya, kayak jangan terlalu gini, jangan terlalu gitu lah. Mungkin kalau dari Bapak sendiri apa nih pesan-pesan untuk pemuda desa supaya ya mereka tuh mungkin tetap bisa berkolaborasi ya di ranah desa tersebut. Jadi kita itu punya 3 pendekatan yang bisa kita gunakan untuk mendorong perubahan. Yang pertama itu pendekatan kebijakan. Jadi kita bisa merubah, mendorong perubahan, gitu ya, dengan menggunakan kebijakan. Dan itu bisa berlangsung cepat karena punya otoritas untuk memaksa orang berubah, gitu ya. Yang kedua pendekatannya adalah gerakan. Jadi kita bisa mendorong perubahan dengan melakukan gerakan-gerakan, gitu. Itu teman-teman CSO, teman-teman NGO, teman-teman. Gerakan ini, gitu kan, bisa merubah, tapi waktunya cukup lama. Butuh waktu 1-2 dekade baru berubah. Nah, kalau yang ketiga pendekatan yang tersedia itu adalah pendekatan pengetahuan. Jadi kita bisa merubah satu kondisi dengan menggunakan pendekatan pengetahuan. Tapi ini lebih lama lagi, bisa jadi 1 generasi baru berubah. Kita itu bisa, saya terutama gitu ya, bisa punya kelimpahan karena bisa menggunakan ketiga-tiganya dalam waktu yang bersamaan. Karena saya sebagai seorang kepala desa. Jadi pesannya kepada anak-anak muda, ya rebut kekuasaan, bangun perubahan. Gitu kan, jangan tinggalkan desa karena desa layak diperjuangkan. Itu closing statement yang sangat-sangat powerful menurut saya. Jangan tinggalkan desamu guys, itu ya. Oke. Pak Wahyudi, terima kasih. Mungkin sudah tidak terasa banyak ngobrol. Terima kasih sudah memberikan banyak inspirasi, banyak masukan-masukan bagi kami juga untuk tetap tetap
punya budaya, punya nilai-nilai yang harus terus diperjuangkan juga. Begitu teman-teman, terima kasih sudah menonton di episode ini. Jangan lupa subscribe supaya kita bisa bertemu di episode-episode berikutnya. Sampai jumpa.